Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part selanjutnya dari cerita yang kemarin. Dua judul dalam satu cerita. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Setelah Warto berpapasan dan sedikit berbasa-basi dengan Yudi, Warto pun memiliki perasaan yang tidak mengenakan. Warto memendam kecurigaan terhadap Yudi. Maka dari itu, Warto berinisiatif untuk memberitahukan kejadian ini pada Sony. Namun, inisiatif tersebut harus gagal karena ibunya Warto merasa ketakutan di rumah sendirian. Dan Warto pun memutuskan untuk pulang dan menunda rencananya yang akan pergi ke rumah Sony. Sesampainya di rumah, Warto pun menemukan ibunya sedang berada di pojokan kamar karena merasa ketakutan yang teramat sangat. "Bu, kenapa kok berada di pojokan seperti itu?" tanya Warto. "Ibu takut, Tok. Tadi tiba-tiba ada yang datang, sesosok wanita. Dan wanita itu mengancam ibu agar memberitahukan ini sama kamu," ucap ibunya Warto sambil meringis ketakutan. "Emang wanita itu bilang apa, Bu?" tanya Warto. "Wanita itu hanya bilang, kamu jangan ikut campur urusan orang lain kalau kamu ingin selamat," jawab ibunya Warto. "Kira-kira ibu tahu siapa wanita itu?" tanya Warto. "Ibu tidak tahu dan ibu baru melihatnya. Sepertinya dia bukan manusia, Tok," jelas ibunya Warto. "Bukan manusia? Maksud ibu bagaimana, Bu?" tanya Warto. "Iya, Tok. Wanita itu memakai pakaian serba hijau dan menggunakan mahkota di kepalanya." Setelah bicara seperti itu, tiba-tiba wanita itu menghilang dari pandangan ibu. Warto pun semakin bertanya-tanya perihal masalah itu. Namun keputusan Warto masih akan tetap memberitahukan perihal Yuli pada Sony. "Bu, ibu tidak usah khawatir akan masalah tadi ya, Bu. Bagaimanapun kita masih punya Sang Pencipta. Karena sejatinya Allah akan melindungi siapapun yang berbuat kebaikan. Walau aku tahu dalam melakukan kebaikan pasti akan ada cobaan yang menghadang. Aku masih memegang amanat dari Pak Kiai di pondok pesantren dulu. Dan ibu juga selalu menyuruhku untuk berbuat baik kan. Jadi kenapa harus takut? Yang terpenting kita harus memperbanyak ibadah, Bu, agar Gusti Allah senantiasa melindungi umatnya yang sedang dalam bahaya." Ibunya Warto pun mengangguk pasrah dengan keputusan Warto yang akan terus membantu orang dalam kesusahan. Apalagi ini menyangkut teman kerjanya yang menurut Warto orangnya baik. "Lebih baik sekarang ibu istirahat. Jangan mikirin hal-hal yang membuat ibu takut. Kalau bisa selalu bersolawat, Bu," ucap Warto. Ibunya Warto pun mengerti dan segera naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Singkat cerita,
pagi hari sebelum berangkat kerja, Warto pun sengaja ke rumah Sony dan akan menceritakan dalam perjalanannya berangkat kerja. Namun setelah sampai di rumahnya Sony, rumahnya terlihat sangat sepi dan berserakan sampah di depan rumah. Apa? Yuli tidak pulang, pikir Warto. Apa Yuli tidak pulang, pikir Warto. Diucapkan salam dan diketuk pintu rumah Sony, namun tidak ada jawaban. Berulang kali Warto mengetuk pintu dan mengucapkan salam di rumahnya, namun masih tidak ada jawaban dari dalam. Karena memiliki firasat tidak mengenakan, Warto pun terpaksa hendak mendobrak pintu rumah Sony. Namun saat memegang gagang pintu, pintu tidak terkunci. Rasa ragu untuk memasuki rumah Sony. Tiba-tiba di luar ada tetangganya Sony yang menghampiri Warto. "Ada apa, Mas? Cari siapa?" tanya Bu Wiwit yang tak lain tetangganya Sony. "Ini Bu, saya temannya Sony. Dari tadi saya panggil tidak ada jawaban. Malah pintunya tidak terkunci, Bu. Saya memiliki perasaan tidak enak," ucap Warto. "Sebenarnya saya juga memiliki firasat tidak enak, Mas. Soalnya semalam saya mendengar ada pertengkaran di rumah ini. Dan saya mendengar Mas Sony teriak-teriak seperti orang kesakitan, Mas," kata Bu Wiwit. "Kalau begitu bisa temenin saya mengecek ke dalam, Bu?" tanyaku. "Saya nggak berani, Mas," jawab Bu Wiwit. "Kalau begitu boleh saya minta tolong ke suami ibu untuk menemani saya mengecek ke dalam?" pinta Warto. "Sebentar ya, Mas. Saya panggil bapak dulu," jawab Bu Wiwit. "Iya, Bu. Saya mohon ya, Bu," ucap Warto. Tak lama Pak Dadang keluar dan menanyakan maksudku meminta tolong padanya. Lalu Warto menjelaskan sedemikian rupa maksud Warto agar tidak terjadi salah paham dan tidak dituduh apabila di dalam terjadi sesuatu. Lalu Pak Dadang menemani Warto masuk ke dalam rumah Sony. Terlihat rumah yang sangat berantakan seperti kapal pecah. Perabotan berserakan di mana-mana. Ada bercak darah di lantai. Walau sedikit, dicarilah Sony di setiap ruangan. Tepat di dalam kamarnya, Warto dan Pak Dadang melihat seseorang sedang terbaring lemas di lantai. "Sony, itu Sony, Pak!" teriak Warto. "Astagfirullah, Mas Sony," ucap Pak Dadang. "Son, kamu kenapa, Son? Bangun, Son, bangun," ucap Warto. Tidak lama Sony tersadar dan menatap Warto dan Pak Dadang sambil merasakan sakit di bagian kaki. Sepertinya Sony mengalami patah tulang di bagian kakinya. Lalu Pak Dadang keluar rumah dan memarkirkan mobilnya di depan rumah Sony. "Mas, kita bawa Mas Sony ke rumah sakit terdekat aja, Mas. Mas Sony butuh penanganan serius," kata Pak Dadang yang sudah kembali. "Tapi Pak," kata Warto yang terhenti karena ucapan Pak Dadang. "Sudah, nanti saja kita bicarakan. Yang terpenting penanganan dulu buat Mas Sony," ucap Pak Dadang. "Baik Pak, ayo," jawab Warto. Warto dan Pak Dadang pun segera menggotong Sony yang sudah lemas tak berdaya dan memasukkan ke dalam mobilnya Pak Dadang. Bu Wiwit yang kebingungan dengan suaminya yang tergesa-gesa merasa kaget setelah melihat Sony yang sedang digotong Warto dan suaminya. "Ada apa, Pak?" tanya Bu Wiwit. "Mas Sony sepertinya ada yang menganiaya, Bu. Bu, tolong kabari Yuli kalau dia pulang.
Dan tolong kabari Pak RT juga. Pak RT harus tahu tentang ini. Di perjalanan, Pak Dadang fokus menyetir mobilnya menuju ke rumah sakit. Sedangkan Warto sibuk menelpon pihak tempat kerjanya Sony untuk meminta izin libur, sekalian izin juga buat Sony. Setelah izinnya di ACC oleh pihak kantornya, Warto pun agak lega dan sekarang fokus ke penanganan Sony. Setibanya di rumah sakit, Sony pun langsung menerima penanganan dari pihak medis. Singkat cerita, beberapa hari Sony dirawat dan akhirnya Sony pun sudah sehat, walau kakinya agak kaku untuk digerakkan. Butuh waktu yang lama mas untuk menyempurnakan kakinya, ucap dokter. Iya pak, biar nanti saya yang merawatnya di rumah, jawab Warto. Untuk sementara waktu, Sony pun tinggal di rumah Warto selama masa penyembuhan kakinya, karena apabila Sony berada di rumahnya, tidak ada yang mengurusnya dan membantunya apabila Sony ingin sesuatu. Banyak hal yang diajarkan oleh ibunya Warto tentang agama. Sony yang sedari dulu jauh dengan ajaran agama, kini sedikit demi sedikit mempelajarinya. Dan berkat kesabaran ibunya Warto yang merawatnya, akhirnya kakinya bisa digerakkan meski kadang terasa ngilu. Warto masih belum mengizinkan Sony untuk pulang ke rumahnya walau kakinya sudah sembuh. Alasannya untuk menemani ibunya di rumah apabila Warto kerja sampai larut malam. Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Dan saya juga mau minta maaf kalau saya sudah merepotkan ibu dan Warto selama ini, ucap Sony bersimpuh pada Ibu Ningsih. Ibunya Warto, iya nak, gak apa-apa, malah ibu senang jadi ibu ada temannya di rumah. Karena selama ini kalau Warto kerja, ibu sendirian saja di rumah, jawab Bu Ningsih tersenyum bahagia. Terima kasih banyak ya Bu. Lagi-lagi Sony berterima kasih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu nak? Tanya Bu Ningsih. Sony pun menceritakan semua yang dialami pada Bu Ningsih. Mulai dari Sony mengikuti Yudi sampai saat terakhir Sony dianiaya oleh istrinya sendiri. Tapi yang jelas Sony tahu kalau yang melakukannya itu bukanlah kesadaran istrinya. Sony juga tahu kalau istrinya sedang dalam pengaruh makhluk lain atau makhluk kiriman yang akan menghancurkan rumah tangganya. Kamu yang sabar ya nak, ucap Bu Ningsih sambil mengelap air matanya yang sudah membasahi pipinya karena mendengar cerita Sony. Namun tidak disangka, Warto pun mendengar semua cerita yang Sony ceritakan pada ibunya. Jadi begitu ceritanya Son? Tanya Warto. Tok, kamu sudah pulang? Sony kembali bertanya tanpa menjawab pertanyaan Warto. Sejak kapan kamu mendengarnya Tok? Tanya Sony. Sedari awal Son, tadinya aku mau masuk, tapi mendengar cerita kamu yang seperti itu, aku pun hanya mendengarkan saja, takut kamu tidak jadi menceritakannya. Jujur, aku tidak tega mendengar ceritamu itu. Tapi bagaimana lagi, itu adalah ujian buatmu. Alangkah baiknya kalau kamu memperdalam ibadahmu dan mendekatkan diri pada Tuhanmu Son. Sony pun hanya mengangguk terdiam. Maukah kamu mengajariku Tok? Tanya Sony. Insya Allah akan aku bantu Son. Aku gak mau melihat temanku mendapatkan cobaan yang tidak dia mengerti. Aku akan mengajarimu bagian dasar-dasarnya saja. Selebihnya nanti aku minta bantuan Pak Kiai, guruku semasa berada di pondok. Sony pun menyetujuinya. Beberapa hari Sony belajar tentang agama pada Warto.
Dimulai dari cara berwudu, doa wudu, tata cara melaksanakan sholat, dan doa-doanya. Itu dasar yang harus Sony kuasai sebelum dia pergi ke pondok Kiai Husein, gurunya Warto. Dasar-dasarnya sudah Sony kuasai dan Sony hafal, karena Sony orangnya gampang dalam mencerna dan gampang dalam memahami segala pelajaran apapun. Singkat cerita, Sony memutuskan untuk berhenti bekerja karena sudah lama tidak masuk kerja dan tidak mau membuat yang lain merasa iri. Saat Sony datang ke tempat kerja, Sony disambut oleh teman-teman dan atasannya, tapi tidak dengan Yudi. Yudi hanya tersenyum sinis, seperti masih ada rencana untuk menghancurkan Sony. Sony pun menyampaikan maksudnya pada atasan dan pemilik perusahaan. Atasan dan pemilik perusahaan awalnya tidak mengizinkan, namun setelah Sony menjelaskan dan memohonnya, akhirnya mereka menerima surat pengunduran diri dari Sony. Saat kamu siap kerja, datang lagi ke sini ya Son. Kantor ini terbuka buat orang berbakat sepertimu. Sony pun tersenyum dan menyalami atasan dan pemilik perusahaannya. Dan kemudian pulang ke rumahnya sendiri dan akan bersiap dan membersihkan rumahnya yang sudah lama tidak ditinggalinya. Sony tampak kaget saat sampai di rumah. Di rumahnya sudah ada orang tuanya dengan wajah khawatir terhadap Sony dan bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.